rafasu. Ada kata di bawahnya wabashiruhunna. Arti aslinya adalah bergaulah dengan mereka, tapi yang dimaksud bukan sebatas itu saja, bahkan berhubungan intimlah ya dengan mereka. Di sini bahasa Al-Quran menyebut hubungan suami itu dengan kata basyarah, seperti yang tadi dikatakan ada basyarah, mubasyarah, bukan langsung dengan jimanya. Nah ini keindahan dalam Al-Quran. Meskipun para ulama tafsir yang lainnya berbeda pendapat mengenai kinayah dalam Al-Quran. Kemudian secara kesimpulannya kinayah dibagi menjadi 3, yaitu kinayah an-sifah, yang kedua an-mausuf, yang ketiga an-nisbah. An-sifah dibagi 2, ada kinayah ghaibah dan ada kinayah batinah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya khusus kepada saya pribadi, dan mohon masukannya dari Bapak Dr. Bidan beserta Bapak Kiai Adi beserta teman-temannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena masih belajar Pak Dokter. Dan Allah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Dokter atau Lanjut Ani. lanjut siap. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat layarnya? Udah teh atau Kelihatan teh. kelihatan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafini ma'u wa kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yang bagi jari kewajibkan wa alim subhanahu. Terima kasih kepada Pak Dr. Wildan dan Pak Dr. Edi yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk di sini sama-sama berdiskusi mengenai kalam khobari, jenis dan tujuannya dalam Al-Quran. Mohon maaf sebelumnya apabila bukan salah dan materi yang saya ini kurang baik, dan boleh dikritik dan saran, dan juga boleh dikomentari supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya kita akan memasuki ke dalam kalam khobari. Yang pertama, kalam khobari ini adalah termasuk dalam ilmu balaghah ma'ani. Nah, dalam pembahasan kalam khobari ini, penulis saya akan menuangkan dalam tulisan termasuk pada balaghatul ma'ani. Nah, balaghatul ma'ani itu merupakan bentuk jama' dari kata makna yang secara leksikal berarti maksud, arti, atau makna. Nah, ma'ani merupakan salah satu cabang kajian dalam balaghah, sedangkan makna merupakan bahasan dalam ilmu semantik atau dilalah. Nah, secara terminologi, ilmu ma'ani adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui hal ihwal lafaz bahasa Arab yang diungkapkan berdasarkan kesesuaiannya dengan sebuah situasi yang melingkupinya. Nah, pada dari sini kita akan membahas mengenai kalam khobari. Nah, pengertian dan jenis kalam khobari. Nah, kalam khobari itu terbagi kepada 2 macam, yaitu kalam khobar dan kalam insya'i, ya, yaitu penulis akan memfokuskan tulisan ini kepada kalam khobari. Nah, yang mana kalam khobari itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dulu kalam khobari. Nah, kalam khobari ini menurut para pakar balaghah adalah suatu kalam yang mengandung kebenaran atau kebohongan di dalamnya. Jika sesuai dengan keadaan, maka kalam tersebut adalah kebenaran, tetapi jika kalam tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu adalah. Selanjutnya, macam-macam kalam khobari. Yang pertama adalah khobar ibtida. Khobar ibtida adalah ketika khotob tidak mempunyai pengetahuan 3 menit lagi
dan dalam keadaan seperti itu. Nah, khobar itu disampaikan tidak menggunakan huruf taukid. Nah, contoh di sini dalam Al-Quran yaitu pada Quran surat An-Naba ayat 6 yang berbunyi "Wa'anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja". Pada kalimat di atas dinamakan kalam khobari karena tidak terdapat taukid dalam huruf. Selanjutnya kita masuk ke khobar tolabi. Ini khobar yang khobar tolabi adalah khobar yang disampaikan ketika ragu terhadap yang disampaikan dan ia menginginkan kepastian dalam pengetahuan tersebut. Dengan demikian maka kalam ditambahkan dengan taukid agar mukhotib yakin dan keraguan itu berganti dengan keyakinan. Nah, contohnya itu dapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 12 yaitu waqad aflaha man tazakka. Dan di sini pada kalimat tersebut, pada ayat tersebut dikatakan sebagai kalam khobar tolabi karena terdapat satu huruf taukid yaitu huruf qad ya di sini. Selanjutnya kita masuk ke khobar ingkari. Nah, khobar ingkari di sini adalah ketika mukhotib ingkar terhadap khobar dan dalam keadaan ini wajib memberikan salah satu huruf taukid atau lebih sesuai dengan derajat keinginan mukhotib. Nah, di sini contohnya adalah pada Quran surat Atin ayat 4 yaitu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada ayat di atas dikatakan sebagai kalam khobar ingkari karena mempunyai dua huruf taukid yaitu lam ibtida, lam qad dan qad. Jadi ada lam dan qad seperti itu. Selanjutnya karena tadi kita membahas tentang huruf taukid atau huruf taukid, maka kita akan membahas juga mengenai pengertian dari taukid atau takkid ya. Nah, di sini pengertian dari taukid secara terminologi berasal dari kata ada yu'akid yang artinya adalah syai'un qororo yaitu menguatkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah taukid atau takkid adalah ada bi'ulil ihtimal yang artinya adalah lafaz yang mengikuti yang menghilangkan pengertian ihtimal. Jadi penggunaan dari taukid atau takkid adalah menguatkan pernyataan untuk meyakinkan pendengar. Nah, dalam pengertian lain disebutkan bahwa taukid adalah pengulangan suatu lafaz yang bertujuan untuk menetapkan perkara atau urusan yang diulang pada hati pendengar. Nah, kesimpulan dari pengertian taukid itu adalah bahwa penggunaan dari taukid atau takkid adalah untuk menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh mutakalim atau pembicara kepada mukhotib atau pendengar. Nah, ada waktu takkid itu menurut Atik ada 10 taukid yang akan disebutkan untuk satu. Yang pertama kita akan membahas huruf inna. Inna ini berfungsi untuk menasabkan isim dan merupakan khobar, dan menambahkan huruf inna sama dengan pengulangan kalimat 2 kali. Contohnya seperti innal hayata jihad. Berarti itu bisa diulang 2 kali seperti itu. Contoh kalimat menggunakan huruf taukid inna seperti dalam Al-Quran ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun, yang artinya wahai manusia sesungguhnya janji Allah itu pasti. Nah, pada ayat di atas terdapat huruf inna yang berfungsi untuk menguatkan kalimat tersebut. Selanjutnya yang nomor 2 adalah lam al-ibtida. Nah, huruf lam al-ibtida ini adalah huruf taukid yang masuk kepada mubtada dan bisa masuk ke dalam khobar. Nah, contoh kalimatnya menggunakan huruf ini adalah inna rabbi lasami'ud du'a, yang artinya sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengarkan doa. Pada ayat di atas terdapat huruf lam al-ibtida yaitu pada kata as-sami lisan. Ya, lasami'un. Nah, ini kata lasami'un yang berfungsi untuk menguatkan kalimat tersebut.
Selanjutnya ada am asyartiyah. Nah, di sini am asyartiyah ini adalah syartun atau tafsil dan taukid. Nah, fungsi dari huruf am asyartiyah ini adalah pada kalam adalah mempunyai keutamaan taukid dan menguatkannya. Nah, contoh ayat Al-Qur'an yang menggunakan huruf taukid adalah fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, yang artinya adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan. Nah, di situ ada kata fa'amma. Nah, di sini ada fa'amma itu adalah ada wadud ada wadud akhirnya, yaitu amma syartiyah pada kata fa'amma yang berfungsi untuk menguatkan kalimat. Yang keempat, asin adalah huruf yang khusus ada pada fi'il mudhari dan untuk masa yang akan datang. Nah, huruf sin ini jika masuk ke dalam perbuatan yang dicintai atau dibenci, ia berfungsi untuk memberikan kepastian. Dengan kata lain, berfungsi untuk berjanji melaksanakan perbuatan tersebut. Nah, contoh ayat Al-Quran yang terdapat ada waktu takkid huruf sin, yaitu sayasla naran dzata lahab, itu yang artinya kelak ia akan masuk dalam api bergejolak. Nah, pada ayat tersebut terdapat huruf sin yang termasuk ke dalam fi'il mudhari pada kata sayasla. Nah, jadi kata yasla itu diawali dengan huruf sin yang berfungsi untuk menguatkan kalimat. Selanjutnya ada kode. Kode ini adalah huruf yang fungsinya memastikan atau mentaukidkan ketika bersambung dengan fi'il madhi. Jadi di sini ada ayat qad aflahal mu'minun. Jadi artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sini terdapat qad, ada lafaz qad atau huruf qad yang bersambung dengan fi'il madhi aflaha dan berfungsi untuk menguatkan kalimat tersebut. Selanjutnya ada dhamir al-fasl, yaitu huruf biasa dhamir rafa munfasil dari segi ilmu nahwu, dhamir munfasil untuk memisahkan antara khobar dan sifat. Dhamir munfasil ini menghilangkan keraguan ketika masuk ke dalam sebuah kalimat. Contoh ayat-ayat yang terdapat dhamir al-fasl adalah bukan ayat apa, Muhammadun huwan nabi. Nah, pada kalimat di atas terdapat huruf fasl dhamir berfungsi untuk menguatkan kalimat tersebut. Selanjutnya ada al-qasam. Al-qasam adalah huruf sumpah, yaitu seperti ba, waw, dan ta. Nah, huruf-huruf ini masuk ke dalam sambih, ya, bersumpah atasnya. Nah, contoh dalam Al-Quran itu ada pada surat Al-Asr ayat 1, wal asri, yang artinya demi masa. Pada ayat ini terdapat salah satu huruf qasam, yaitu waw, yang berfungsi untuk menguatkan kalimat tersebut. Selanjutnya ada nun taukid. Nah, nun taukid ini ada dua, yaitu nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Nah, di sini keduanya masuk pada fi'il mudhari dengan syarat dan bisa juga masuk fi'il amar. Nah, contoh dalam Al-Quran, contoh nun taukid sakilah yang terdapat dalam wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Nah, yang artinya adalah dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Nah, pada ayat di atas terdapat nun taukid atau sakilah atau nun bertasydid yang berfungsi untuk menguatkan pernyataan. Contoh dari nun taukid khafifah yaitu la taksalan. Nah, la taksalan itu artinya jangan sekali-kali malas. Nah, di situ terdapat nun taukid khafifah yang bermaksud adalah nun yang terdapat sukun yang berfungsi untuk menguatkan larangan pada kalimat tersebut. Bila ada harfu zaidah atau harfu zaid, yaitu ada tiga, ya, ada in, yaitu contohnya adalah ma'inkilas doifan. Nah, doiman, jangan kamu
janganlah kamu melakukan ketidakadilan. Nah, dari asal kalimat tersebut adalah qabilatu dhaiman. Ketika huruf in masuk ke dalam kalimat, maka fungsinya adalah mewujudkan larangan pada kalimat tersebut. Yang kedua ada in, at maftuhah dengan nun sukun, yaitu menambah taukid pada kalimat. Contoh dalam suratnya yaitu lamma anja al-basyiru al-khawfu ala wajhi fartadda basiro, yang artinya maka ketika telah tiba membawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya. Yang terakhir adalah ada huruf ma ditambahkan untuk mentaukidkan kalam, dan huruf ini banyak ditemui dalam Al-Quran, syair dan perkataan. Contohnya fa imma tasqafannahum fil harbi. Nah, yang artinya maka jika engkau mengukuli mereka dalam peperangan. Nah, asal kalimat tersebut adalah fa imma saqafahum, adalah huruf syad, adalah huruf zaidah untuk mentaukidkan kalimat tersebut. Dan yang terakhir adalah ahruful tanbih atau yang ada beberapa dua. Yang pertama adalah huruf ala yang ditambahkan untuk mentaukidkan kalimat setelahnya. Contohnya Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang kedua adalah amma. Amma adalah huruf istiftah. Ia sama seperti huruf ala untuk mentaukidkan atau setelahnya. Ia juga banyak terletak sebelum qasam untuk mengingatkan pendengar pada kalimat yang akan disampaikan. Contoh, amma zaidun qa'iman. Lihatlah Zaidun sedang berdiri. Nah, sekarang kita tujuan kalam khobari. Nah, di sini ada tujuannya ada dua. Yang pertama adalah faidatul khobar. Yang faidatul khobar itu adalah menyampaikan suatu informasi kepada mukhatab penerima, di mana informasi tersebut sama sekali belum diketahui oleh mukhatab. Artinya informasi yang disampaikan si mutakalim di luar pengetahuan si mukhatab. Dengan kondisi seperti ini, maka si mutakalim selaku pembawa informasi, dia dituntut menyampaikan dengan benar selama si mukhatab belum mengetahuinya. Nah, contohnya terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, yaitu dan ayat 13 yang berbunyi tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Gitu ya. Selanjutnya ada juga yang kedua adalah tujuan dari kalam khobari adalah lazimul faidah. Lazimul faidah ini adalah menyampaikan suatu informasi kepada mukhatab bahwa mutakalim juga telah mengetahui informasi yang disampaikannya. Artinya informasi yang disampaikan si mutakalim sama sekali bukan untuk bertujuan memberitahu yang diinformasikan, melainkan si mukhatab sudah mengetahuinya, melainkan hanya untuk menginformasikan kepada mukhatab bahwa mutakalim juga mengetahui informasi tersebut. Nah, contoh dalam Al-Qur'annya, Quran surat Nuh ayat 47 yang berbunyi qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi wa illa taghfirli wa tarhamni wa akun minal khasirin. Pola kalam khobari itu seperti lazimul faidah pada umumnya untuk ungkapan sebuah pujian. Nah, celaan ataupun teguran. Nah, tujuan-tujuan dalam kalam khobar juga tidak terbatas pada faidah al-khobar dan lazimul faidah, tetapi terdapat juga dalam beberapa tujuan lainnya, diantaranya izharul dha'fi atau menunjukkan kelemahan, yang contohnya terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 4 yang berbunyi qala rabbi inni wa hanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam aqum bi du'a'i rabbi syaqiya. Nah, selanjutnya ada istirham, ada atau meminta belas kasih. Nah, contohnya itu ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat 24. Fasaqalahu masumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Selanjutnya ada izhar at-tahasur atau at-tahazun atau menunjukkan suatu kenistaan atau kesedihan. Contohnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 36 yang berbunyi
falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, selanjutnya ada juga al-madh, yaitu memuji, al-hajj atau memotivasi, al-fakhru atau membanggakan, at-tadzir atau memberi perhatian. Mungkin cukup sekian diskusi pada hari ini mengenai Fathul Karim yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Mohon dikoreksi dari Pak Dokter dan juga dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk sesi diskusi. Enggak, Ustaz Aden, Ustaz Fuad. Mangga. Ustaz Rohman. Mangga ngiringan heula. Pak Kiai. Pak Iwan. Kak Fatimah. Ustaz Ihsan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Teh Amel? Angga Pak Kiai. Baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk pemateri pertama, Ustaz Asep Fuad. Kalau mau perhatikan dari kinayah, sepertinya lebih pas ya kalau menafsirkan kata aula maslumun nisa itu dengan kinayah. Lamastum di situ menyentuh, tetapi dalam artian seperti pendapat Ibnu Abbas. Terpikirkan berarti ini kinayah itu sudah memang bahasa yang bagus dalam Quran. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan aula maslumun nisa itu adalah al-jima, sama dengan tadi wala tubasyiruhunna. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada kata fungsi daripada majaz daripada kinayah itu adalah sebagai ringkasan gitu ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Bukankah nanti bab ringkasan itu ada di Al-Hadfu, Ustaz? Di Al-Hadfu, bukan di wilayah kinayah. Mohon untuk penjelasan yang fa illam taf'alu yang halaman berapa itu ya? Itu barangkali pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab aja. Pertanyaan selanjutnya kayaknya. Oh ya, mangga. Saya aja materi dan ada korelasinya dengan yang ditanyakan oleh Ustadz Iwan Jarja. Nah, tapi saya lebih ke ragam atau persepsi para ulama terkait lafaz di dalam Al-Quran. Nah, kalau lihat dari contoh yang diberikan oleh penanya tadi kalau Ustadz Iwan Jarja, itu lebih cenderung bahwa lafaz kinayah itu, bahwa di dalam Al-Quran itu kinayah itu hanya satu versi. Artinya ketika sesuai dengan definisi atau ragam kinayah, maka itu diartikan secara kinayah bukan tasrih. Nah, tapi ketika kita lihat di dalam hadis atau al-muslimu man lima muslimun menjadi hadisan begitu. Teman-teman mohon dikoreksi. Ketika hadis itu kalau dimaknai
secara kinayah berarti maknanya jangan menyakiti orang lain. Kalau dimaknai secara sore berarti tangan dan lisan kita itu tangan jangan menyakiti orang lain, maksudnya jangan curang, jangan dolim, dan lisan pun jangan jangan menyakiti juga ya sama. Tapi dari kalau dia maknai kinayah mungkin masuknya al-muslimu itu bahwa kinayah bagi keislaman seseorang, derajat keislaman seseorang itu akan rendah dengan berkata kotor dan bertindak tangannya kasar. Nah itu. Nah pertanyaannya, apakah para ulama ini sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu ada lafaz kinayah yang menurut semua ulama itu adalah kinayah, tidak boleh dimaknai dengan sorry. Nah kalau memang maksudnya ulama ahli bahasa ya, misalnya kalau ahli fikih kan beda. Tadi Ustadz Iwan mengatakan perkataan Ibnu Abbas, sementara yang lain pendapat Imam Syafi'i ya beda lagi. Nah itu bagaimana menurut pemateri? Apakah memang kinayah itu menurut ahli bahasa sepakat kalau di Al-Quran ada kinayah tidak boleh dimaknai sorry? Atau memang ada yang memaknai sorry dan memaknai kinayah? Itu saja mungkin, terima kasih. Izin satu lagi mungkin. Ya baik, terima kasih atas waktu. Tadi sebetulnya pertanyaannya hampir beririsan dengan pertanyaan Kang Aden ya. Tapi karena sudah ditanyakan, maka pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah seputar pemaknaan juga sebetulnya terhadap ayat di dalam Al-Quran. Mungkin ini berkaitan dengan materi Ustadz Fuad tentang kinayah ya. Nah, apa sebetulnya yang membedakan ini kalau berbicara tentang pemaknaan kontemporer ya? Apa yang membedakan antara pemaknaan kinayah terhadap Al-Quran dengan pemaknaan kontekstual gitu? Soalnya rata-rata kontekstual juga hampir menjustifikasi pendapatnya itu dengan kinayah di dalam Al-Quran. Begitu mungkin Ustaz Fuad. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mau di itu dulu atau langsung jawab? Mau ditangkap dulu atau langsung jawab? Iya, langsung dijawab aja ya, biar itu ya. Pertama, pertanyaan dari Ustaz Iwan, ya Ustaz dan Ustaz Ahmad. Sebenarnya kinayah yang tadi disebutkan dalam makalah hanya sebagian contoh-contoh yang dicantumkan di sana. Kalau melihat dalam Al-Quran banyak sekali kinayah-kinayah yang menjelaskan ya, pertama tentang bersetubuh asal kejadian manusia, kemudian tentang kinayah tentang tangan, kapal, anak, bubur, kemudian kinayah tentang peristiwa yang sudah terjadi, amal perbuatan, menerima kebenaran, kikir dan boros dan kabur setelah beriman. Kemudian ada kinayah tentang Rasul, dijelaskan dalam sebagian tentang akidah, tentang yang lainnya diceritakan dalam Al-Quran. Tapi sebagian saya cantumkan tentang ayat suci Al-Qurannya di dalam makalah saya sendiri. Ada beberapa, khususnya ketiga tadi yang disebutkan, dia contoh-contohnya. Mengenai awal mas'umun nisa'a, itu memang betul, itu termasuk kinayah. Tapi tidak dibahas secara ini di sini, karena ada klarifikasian mengenai ayat-ayat tersebut. Kemudian hubungannya dengan 88 kinayah menurut tadi ya, ada yang sore, ada yang kinayah. Para ulama ahli tafsir khususnya berbeda-beda tujuan tentang kinayah. Ya. Jadi tujuannya kinayah tadi yang saya sebutkan ada 6. Ya. Tapi ulama-ulama yang lain berbeda pendapat tentang tujuan-tujuan kinayah dalam Al-Quran. Hanya ada beberapa yang setuju dengan
tujuan tersebut, termasuk tentang ayat-ayat yang tadi disebutkan dalam makalah At-Tanbih ala Qasdul Ikhtisar, meringkas kalimat atau makna supaya lebih spesifik, lebih ringkas, seperti lam taf'alu walan taf'alu. Ya, itu tidak berbenturan karena belum menurut ulama, khususnya Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya Al-Quran, bisa dilihat di halaman 512, itu termasuk kinayah. Nah, apa? Ada kinayahnya fa'ilam ta'tu bisurati mimithli. Maka tadi saya sebutkan di makalah ini ada kekurangan menyebutkan fa'ilam ta'tu bisurati mimithli. Kemudian hubungannya dengan Ustaz Abdul Rahman tadi, bagaimana kinayah dengan kontekstual. Memang para ulama ahli tafsir juga berbeda-beda sekali. Ada yang setuju tentang hal itu, ada juga yang tidak setuju tentang kinayah, ya. Tapi kita melihatnya dari ulama-ulama yang banyak yang setuju tentang lafaz-lafaz kontekstual itu disebut kinayah. Ada juga yang tidak, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir dan oleh ulama-ulama tafsir yang lain. Itu mungkin penjelasan dari pertanyaan yang satu, ya, Ustaz Iwan, Ustaz dan Ustaz. Maaf atas segala kekurangannya, nanti bisa ditambahkan oleh dokter kita dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, mohon maaf, maknaan kinayah itu tetap harus mendasar pada indikator ya Pak Ustaz? Iya. Seperti itu Ustaz. Ada yang lafdun mutliqohnya seperti itu. Ya, nuhun Ustaz. Nggak ada lagi. Adaptor sepertinya sudah. Assalamualaikum, boleh? Oh, mangga Ustaz Deden, mangga. Buka, kalau bisa buka kameranya. Ustaz Deden sudah lama tidak melihat Ustaz Deden wajahnya kayak gimana. Ketawa pada Pak. Gini kan. Kasep tinggal. Poek atau dikobongo punten. Gagah. Perkawis kalam khobari. Pakai bahasa Indonesia, Kang. Ada orang lama Arab. Tentang kalam khobari yang pernah saya dengar, ada kalam khobariyah bimana insya'iyah. Itu mohon penjelasannya kepada Hanin Dita. Khobari bimana insya'iyah, apa sih bedanya khobariyah bimana insya'iyah dengan misalkan ada nggak kalam khobari tanpa makna insya'i gitu. Nah, secara redaksional apa bedanya? Mohon Kayak Anindita mangga simbol. terima kasih. Masya Allah, pertanyaan Siap. spesifik. Naros-narosan. Tambah sejauh Setiap ilmu Pada gimana pada? Intinya Teh Anin simbol itu mah. ya sukuti itu nanti Kang Deden itu harus lebih tampil. Diam itu berarti iya gitu. Kinayah. Bertanya sampai kepada sebuah simbol yang lain. Jadi ada yang bertanya kepada saya. Ya Masya Allah. Soalnya sinyalnya tadi terlempar barusan beneran.
bosan deh. Diulangi lagi pertanyaannya itu Ustaz, soalnya tadi bener-bener hilang zoomnya. Malah kan ada ya, Sangat terus nanti. Ini untuk kalam khobari yang saya tahu ada kalam khobariyah bimana insya'iyah. Minta penjelasannya tentang itu. Itu aja Tel. Jadi grogi. Suaranya putus-putus. Ya, jangan diputus, dilanjut. Enten balelol ya. Ketik. Coba diketik pertanyaannya Ustaz Deden. Masya Allah. Lewat surat nih Kang Deden. Biar ramah dilihat wajahnya Kang Deden, jadi harus kan Deden jangan buat Adi menunggu lama-lama. Cepet. Udah Teh, udah. Udah Teh, nih suratnya dibaca. Surat apa nikah? Surat nikah. Surat khobari. Simbol. Jadi naon surat cenah Kang Deden. Benten saperada pertimbangan heula secara langsung. Tentukan Diksi. Ya sudah kita serius ting, ya sudah. Iya berkaitan tentang jomblo. Iya. Payah namanya. Mudah-mudahan jantan berkah deh. Amin. Mudah-mudahan dia terjodoh. Amin. Berkah bertambah kebaikannya, dia bertambahnya, dia jodoh. Adi jadi grogi. Terima di japrinya harus japri wae sama enggak? Katakan secara adat. Ya, Pak dokter udah mendukung, tinggal yang bersangkutan. Saksi we. Kapal kantela Ustaz Deden. wa huwa a'lamu Siap. wa huwa a'lamu Siap. Ya, pokoknya wa huwa a'lamu kan siap ya. bil Ustaz puas mau menimu puas gitu atau Pak Dokter ada kami. Dulu dari mana kan? Biasa abdi bahna we. Nah, gitu. Artis Sangat pilih teu aya wae warna mangga kan masalah jeung we tiap Perusahaan SPK Ulah sakit hati kan deh Kang Deden. ini ikan Ya walana ulah sakit. Itu mah simbol. wala yas kita ya kita. selesaikan secara adat di belakang dan WhatsApp-an. fatanadaw musbih Dein aja. Ya ini belum masuk lagi ya. Belum masuk ke dokter kayaknya. Ya saja. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi luar biasa ya dalam kondisi panas kemudian ngantuk.
dan mungkin lelah ya kita semua, alhamdulillah dengan semangat kita bisa melaksanakan perbulan ini. Dan luar biasa ini para penyaji sudah menyajikan makalahnya. Sepertinya mungkin masukan dulu ya untuk para penyaji, sama seperti kelas tadi, di kelas B ini masih contoh ini, tapi gak apa-apa ya untuk mungkin karena barangkali masih banyak dari teman-teman kita yang masih belum paham teori dasarnya. Tapi nanti untuk mungkin UTS ya, UTS kita sudah mulai difokuskan di Al-Quran ya. Nanti ada analisis, jadi ada subbab analisis, subanalisis di sini, subanalisisnya di Al-Quran saja gitu. Jadi Al-Quran saja itu harus ada ya, supaya nanti ini bisa masuk jurnal ya. Kemudian ini untuk kinayah, dari mungkin ya pertanyaan Kang Abdul tadi ya, kajian kontemporernya ini hampir mirip ya dengan kajiannya apa namanya, dengan kajian kalau teori semiotik itu di Charles Peirce ya. Terutama kaji indeksial ya, indeks. Jadi kan satu tanda menunjukkan tanda lainnya dengan jarak gitu ya. Jadi ada jarak gitu kan. Tadi baju panjang itu tadinya badannya tinggi gitu. Itu kan yang dekat gitu, tapi yang jauhnya itu sebenarnya bisa diurai dengan indeks itu. Bisa jelaskan ini dengan apa tadi objeknya, kemudian desainnya atau R-nya ya, representasinya, kemudian banyak masak, R1 objek 1, terus objek 2-nya banyak masak. Banyak masak itu karena banyak tamu. Jadi alaqahnya sababiyah itu. Jadi banyak debu karena banyak debu, banyak masak. Banyak masak karena banyak tamu. Karena apa? Ya karena orang itu berubah. Jadi tamu saya bisa tulis dengan teori semiotik indeksial. Kemudian tadi Iwan ya memang untuk secara bahasa para ahli bahasa semua sepakat ya. Cuman kalau urusan ya ini berbeda kan dalam keputusan istilah itu banyak ininya dasarnya tidaknya dari bahasa jadi kan dari itu banyak bahasa budaya. Padahal artinya hadis itu kata sudah mulai di sini sudah mulai berbeda ya. Ini pakai hadis kata ini sahih, ini dhaif atau ini hasan. Dan kata ini yang dirujukan juga pada sini pada hadis yang buat hanya naik di hasan ini sahih, ternyata itu untuk ternyata itu banyak indikator yang membuat pada ini yang jadi sepakat ini bergeser. Itu mungkin untuk masukannya untuk pemakalan. Nanti ada khusus bagian analisisnya bisa panjang. Dan mungkin ini apa ini juga aspek budaya ya, aspek budayanya. Jadi Al-Fatihah. Jadi kan kedermawana apa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau bahasa itu kan apa bahasa khawa ya, bahasa khiyun,
Ya. Kalau dermawan itu bahasa Arab apa? Judun. Ya jud ya salah satunya istilahnya. Terus orangnya sahih, kemudian muhsin ya sebenarnya. Muhsin sekarang itu istilah muhsin itu dermawan ya. Istilah sekarang itu, itu sudah menjadi tradisi Arab ya. Jadi kedermawanan mereka termasuk ya yang mungkin kita rasakan hari ini, referensi berbahasa Arab itu orang Arab berani menyediakan bentuk e-book ya, walaupun kadang-kadang masih scanan dari setakan lama itu kita mengaksesnya lebih mudah, berbeda dengan yang berbahasa asing, berbahasa Inggris itu masih berbayar, sangat sulit ya. Tapi alhamdulillah dengan itulah dakwah Islam gitu kita lebih mudah ya sekarang ini, kita tidak terlalu berat mengakses atau membeli rujukan. Itu jadi kedermawanan orang-orang Arab itu sudah terkenal ya dari dulu gitu ya. Jadi harusnya diungkap itu ya, tentang kedermawanan. Kemudian apa tadi sini ya tadi ini kira itu lebih banyak ke budaya ya. Jadi berbeda dengan majaz sebenarnya agak bisa diungkap dengan secara bahasa, walaupun itu juga yang istiarah sebenarnya atau yang lugawi gitu. Tapi yang kayak mursal atau itu tidak ini agak sulit gitu. Nah, itu juga perlu yang majaz juga perlu kajian budayanya. Nah, kalau berdasarkan teori dalam kajian sastra ya, mohon maaf yang saya tahu, jadi kata Lotman ahli semiotika itu bahwa sastra itu satu teks ya, teks itu pertama teks sastra di sini kan Quran surat dalam format sastra tinggi itu bisa dikaji untuk mengungkap maknanya dengan 3 kode ya. Pertama kode bahasa, itu bahasanya makna leksikalnya, kemudian juga struktur atau jabatan kata i'rab ya kalau dalam bahasa Arab, kemudian juga morfemnya atau sorobnya, itu kode bahasa. Yang kedua adalah kode budaya. Jadi apa yang dibalik budaya itu? Seperti tadi kasir roban itu budaya ya, sangat budaya, atau tawilun najat ya, orang Arab. Tapi kalau tawilul ya itu sekarang kan sudah berubah, nah itu kan sudah ada tatawur makna ya, atau tatawur dilali, jadi berubah makna. Sekarang tawilul itu tidak lagi panjang, tidak lagi pencuri ya, tapi sudah jadi dermawan hari ini. Dan itu sudah ada perubahan persepsi ya dalam secara semantik. Kemudian yang ketiga ada kode sastra. Nah, kode sastra itu kayak bahasa yang seperti di sini. Jadi kata kinayah itu adalah hampir sama ya, peminjaman lah, hampir sama dengan majaz. Cuman kalau majaz masih agak dekat gitu ininya secara bahasa. Jadi alat untuk mendeteksi nanti mudah, agak mudah, tapi walaupun masih sulit juga. Tapi untuk kinayah jauh gitu ya, sangat jauh. Itu makanya mirip dengan itu, dengan indeksial ya, teori indeksial. Jadi representamen pada yang muncul dengan objek yang dituju nanti itu jauh gitu ya, bahkan beberapa kali beberapa tahap tadi seperti kasih roroban itu ya. Jadi kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra. Jadi sastra itu yaitu peminjaman, terus juga penyerupaan, tasbih gitu. Itu kode sastranya. Kemudian apa lagi ya yang belum atau silakan Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Yang insya Allah ya Pak Dokter. Gimana? Insya khobariyah. Yang insya itu ya. Ya insya itu ya betul ya. Jadi ada kalam itu kan kalam khabari, kalam insya'i ya. Tapi nah itu untuk kalam itu untuk kajian kalam itu kajiannya sama dengan semiotika Jacobson ya, itu semiotika komunikasi lah gitu. Kajian komunikasi sama. Jadi
kita dalam menentukan mana satu kalam, apakah itu khobari atau insya'i, itu bisa dilihat siapa yang penutur, mutakalim, siapa petutur atau mukhatab, dan konteksnya gitu. Itu saja yang paling ini. Tapi lagi-lagi kadang konteksnya itu sulit ya, seperti dalam Al-Quran kita kadang tidak ada sabab nuzul misalkan apa gitu kadang begitu. Jadi kita harus teliti ya atau telaten dalam mencari konteks itu. Ini dalam situasi apa, jadi siapa berkata pada siapa. Karena kan kalau tidak paham itu bisa salah ya. Jadi kita ngutip Quran pada ininya konteksnya tentang apa, itu bisa salah gitu. Seperti itu untuk kajian ini. Nah untuk kalam juga ya, tidak semua kalam khobar itu bimana khobar ya. Ada juga bimana insya gitu ya. Seperti ini wal asri itu sebenarnya kalam insya ya, wal asri indal insala fi khusrin ya kan itu. Nah, itu sebenarnya kalamnya kalam khobari gitu ya. Tapi hakikatnya itu kita insya'i gitu ya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi ya, iktanim ya khamsan qabla khamsin gitu kan. Juga apalagi yang waktu itu nikmatani ya kalau salah, nikmatani magbunun fihima al-farog asyiha wal farog itu ya. Jadi kadang itu maknanya itu, dan biasanya yang paling menarik di sana gitu ya, kajian khobar itu kalau kajian mananya mana yang standar, mana antara bentuk tuturan dengan mananya itu masih ya, tidak begitu menantang gitu. Bisa yang menantang itu yang khobari bimana insya'i ya, yang insya'i bimana khobari. Misalkan hal antum muntahun kan, itu pertanyaan ya. Apakah engkau gadis atau janda? Itu kan pertanyaan. Ada Masya Allah. Ya, cacak. Seru Pak, cocok Pak. Ya, itu kata Mansur S gitu ya. Itu kan pertanyaan yang mananya itu itu pertanyaan yang mananya nida ya, atau apa ya sebetulnya? Ya persuasif gitu. Ya jadi nah kalau dalam kajian modern itu sama dengan ini pragmatik ya kayak gitu. Ya mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar di sastra atau ini atau pernah membaca, mungkin pragmatik itu kan kajian tindak tutur ya, yang semuanya sudah keluar dari secara bahasa tidak ini ya. Makanya dalam tindak tutur sebenarnya konteks itu bisa lebih pada insting lah gitu, kita daya naluri kita, zauk kita untuk menangkap maksud itu ya, menangkap maksud tuturan. Jadi kadang pertanyaan ya nyuruh gitu kan, kadang nyuruh intinya melarang gitu kan, terus saja makan semuanya gitu kan. Ya kan itu kan istilah itu kan sebenarnya melarang. Nyungkun nyungkun itu ya. Jadi ya itu begitu ya. Jadi dalam bahasa sehari-hari kita sudah banyak ya yang kasus seperti itu. Jadi tinggal insting kita, zauk kita bagaimana menangkap konteks itu. Ya kan konteks kalau kan seorang ibu ya kepada anaknya yang sudah bandel gitu. Esok aja main sepuas kamu lah gitu, jadi kan gitu kan. Ya kan tujuannya bukan begitu gitu. Tapi tujuannya adalah melarang ya. Atau ya mungkin kalau sudah marah benar ya bilang ya kamu bukan anak saya gitu. Itu kan kata-kata bukan sebenarnya itu bukan sebenarnya. Itu berangkat dari emosi biasanya kita seperti itu. Nah, jadi makanya mohon maaf, nah ini mungkin sedikit ke hukum, ada implikasi ke hukum. Kalau tidak salah Umar bin Khattab ya yang mengatakan ketika talak 3 itu dianggapnya talak 1 ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Ya, Pak bin Khattab. Nah itulah. Jadi aspek tuturan itu belum tentu masuk ke
ke yang sebenarnya oleh si penuntut. Nah di sini Umar bin Khattab itu jeli sekali ya. Menurut saya orang yang sangat ya instingnya, zauknya kuat sekali. Jadi talak 3 kali itu belum, secara hukum kata Umar itu belum jatuh talak 3, itu masih talak 1. Nah jadi kalau dilakukan misalkan langsung talak 3 ya gitu, itu belum itu. Ya itu karena emosi itu. Ya jadi bahasa emosi itu apa ya, bukan bahasa sebenarnya lah. Mungkin ya kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kan itu ya, kalau sudah emosi ke anak-anak, ke murid, ke santri, kita bahasa sumba serapah kan gitu ya, bahasa sumba serapah ya. Tapi padahal bukan sebenarnya itu. Jadi makanya yaitu ya hanya keluar secara ini aja, secara naluriah sebagai manusia ya yang suka itu apa ya, mungkin merasa sudah di puncaknya gitu. Mungkin gitu. Ada lagi mangga Bapak Ibu? Ya, Pak Dokter. Kalau diperhatikan secara seksama antara kajian balaghah dalam tradisi keilmuan Islam dengan kajian linguistik dalam tradisi keilmuan Barat, ternyata ada relevansinya, Pak ya. Seperti tadi diungkapkan, wilayah dalam kajian kontemporer itu ya sepadanlah dengan indeksial semiotika Charles Underbus, Pak ya. Betul. Kemudian dari Kalam Khobari dengan teorinya pragmatis semiotik dan semiotik pragmatis. Ya, betul. Ternyata mau di timur maupun di barat dua-duanya punya kajian kebahasaan tersendiri ya, dan ada kesamaan gitu Pak ya. Betul. Tapi ini saya belum tulisan atau jurnal berkaitan dengan relevansi kedua ilmu ini Pak. Kayaknya menarik Pak kalau dibuat jurnal ya. Menarik, silakan ya. Dan di Timur Tengah sudah banyak ya. Mungkin kalau dibaca di buku yang saya tulis itu kan ada balaghah itu bisa dengan semantik, bisa dengan pragmatik, bisa dengan semiotik. Kalau istilah pragmatik dalam bahasa Arab itu tadawuliyah ya. Jadi silakan Bapak Ibu ketik tadawuliyah itu pragmatik ya. Jadi kajiannya sama dengan balaghah sama. Terus kemudian kalau semantik bisa semantikia atau semiotikia atau simyaiyah gitu, jadi ada. Itu mungkin yang populer istilahnya, tinggal diketik aja nanti. Itu banyak linguis Arab sudah banyak menulis tentang itu. Dan itu kita tinggal ini aja, tinggal saling melengkapi lah, kita tinggal saling melengkapi. Jadi yang kurangnya seperti apa ya? Ya seperti yang saya lakukan di ilmu ma'ani itu kan di Jawahir Balaghah, kemudian Balaghah Badiah itu hanya sedikit ya yang mengungkap konteksnya gitu. Padahal Al-Hashimi juga atau Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin sudah selalu menegaskan itu konteks gitu, siak gitu. Bahkan di Al-Hashimi disebutnya ada juga zauk ya. Tapi zauk itu sulit menjelaskannya ya. Karena atau insting atau rasa bahasa itu sulit ini, tapi konteks masih bisa dijelaskan. Tapi dalam prakteknya mereka tidak ini sebenarnya. Dan mungkin karena berpikir ini orang Arab pasti paham lah gitu ya. Begitu juga kutipan Quran ya. Ini siapa yang bicara kepada siapa gitu. Jadi tidak begitu dijelaskan. Hanya dengan kita mengkaji, kalau bisa ya kita di linguistik Arabnya kita ya di sini balaghah. Dan juga linguistik badatnya silahkan bisa di kolaborasikan lah gitu ya, supaya kita lebih kaya lagi. Dan itu butuh ya untuk masyarakat modern, apalagi ya kalau di kampung-kampung mungkin zaman dulu tapi zaman sekarang sudah mulai kritis lah. Kalau zaman dulu kan bisa menjelaskan ayat ini begini gitu ya, jangan hanya satu tafsir atau dua tafsir selesai begitu, tambah hadis, atau mungkin hanya Jalalain plus misalkan sarahnya ya Sawi atau juga Ibnu Katsir selesai. Tapi hari ini gitu masyarakat modern itu sudah mulai kritis, mereka menanyakan kenapa bisa begini gitu kan. Apalagi yang ya itu sarjana rata-rata ya. Nah, di perkotaan yang kelas menengah ke atas itu pasti kita menuntut untuk terus menggali. Sekarang juga kenapa harus kinayah gitu ya. Kenapa harus kinayah gitu. Nah, itu kan harus dijelaskan juga. Tadi kan jelas tujuan-tujuannya kita jelaskan. Nah, konteks tujuan-tujuan itu mungkin tidak sebatas yang ada yang sering ungkapkan para ulama ya, yang
Ustaz Fuad tadi dari At-Tiqon misalnya dari Suyuti, nah kita lihat aja konteksnya gitu, konteksnya aja. Jadi kalau yang tentang apa namanya tadi aula mas'umunisa ya, di sana kan itu sebenarnya kalau gini konteks sex education misalnya pendidikan seks kan itunya, atau kalau dalam itu mah nisa hukum harsul lakum ya, yang dalam majas nisa hukum harsul lakum. Kenapa dengan harsul? Terus lagi-lagi kalau masyarakat sekarang kan kritis lagi, Ustaz, kenapa dengan harsun itu, kenapa dengan bercocok tanam, kenapa tidak dengan berdagang atau nah itu kan bisa dilihat secara historis ya, historis